Kali ini kita bahas anime bertema isekai atau anime di mana karakter utamanya berpindah ke dunia lain, lalu menjalankan kehidupan baru di dunia yang berbeda dengan kehidupan asalnya. Seperti hidup di era abad pertengahan, di dunia permainan, bahkan dunia fantasi yang menjadi tempat kesatria atau pengembara berpetualang. Otome Game Sekai wa Mob Nekibishi Sekai Desu bermula ketika seorang pemuda dipaksa memainkan game oleh adiknya. Selain bertema simulasi kencan, dalam game itu juga terdapat tantangan dan jalan rahasia untuk mendapatkan kekuatan. Tapi karena harga diri pria lebih rendah daripada perempuan dan latar ceritanya tidak masuk akal, maka pemuda itu sangat membenci game tersebut. Akan tetapi saat mencoba memainkannya, dia terlihat sangat ketagihan. Hal ini membuat dia bermain tanpa henti lalu meninggal karena terlalu kelelahan. Namun setelah meninggal, dia malah hidup kembali di dunia game tersebut. Dalam dunia permainan, dia menjadi anak bangsawan tingkat bawah bernama Lian. Sejak awal, Lian mengalami kesulitan karena terlahir kembali menjadi anak dari seorang wanita simpanan. Selain itu, dia juga tidak tampil mencolok karena latar belakangnya merupakan karakter sampingan. Dia tidak punya pilihan lain selain menikahi perempuan yang usianya jauh lebih tua. Tentu saja, dia menolak untuk melakukan hal tersebut. Lian memutuskan pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan banyak harta dan peralatan berguna. Perjalanan singkat itu bisa saja meningkatkan status bangsawannya, tapi dia kesulitan karena harus mencari pasangan yang terpandang di sekolahnya. Gaikotsu Kishi-sama. Di dunia fantasi yang berlangsung pada abad pertengahan, muncul seorang kesatria pengembara di dunia yang berbeda. Sebelum berada di dunia fantasi, dia ingat jika dirinya tertidur ketika sedang bermain game. Kemudian saat terbangun, tubuhnya berubah menjadi avatar di dalam game yang dia mainkan. Selain itu, dia juga memiliki perlengkapan serta kemampuan yang sama persis di dalam game. Namun karena semuanya terlihat nyata, maka kekuatan yang dia miliki terlihat lebih mengesankan daripada yang pernah dia lihat di dalam game manapun. Tapi karena penampilannya menyeramkan, maka dia memutuskan tidak akan menarik perhatian. Dia segera menuju serikat tentara bayaran untuk mendapatkan pekerjaan. Namun ketika menjalankan misi untuk mendapatkan lisensi, dia malah bertemu dengan bandit yang menyerang perempuan. Karena tidak tahan, dia pun langsung datang memusnahkan bandit tersebut, sehingga kedua perempuan itu berhasil diselamatkan. Dari sinilah awal mula kesatria pengembara mengambil langkah pertamanya untuk pergi berpetualang tapi tidak terlihat menonjol. Sokai Shoujo no Virgin Road. Pada waktu tertentu terjadi fenomena di mana seseorang berpindah ke dunia lain. Di dunia lain mereka mendapatkan kekuatan yang dapat merubah dunia tersebut. Setiap orang yang berpindah ke dunia lain disebut sebagai orang tersesat. Meskipun pengetahuan modern mereka dapat berguna, tapi kebanyakan dari mereka selalu membawa bencana atau malapetaka. Akan ada saatnya di mana kekuatan mereka meningkat pesat dan tidak bisa lagi dikendalikan. Maka dari itu anggota Faust memutuskan akan mengeksekusi orang-orang yang berasal dari dunia lain. Mitsuki dan Akari merupakan pelajar yang dipanggil ke dunia tersebut. Berbeda dengan Akari yang dinilai kuat, Mitsuki diusir oleh raja karena dianggap tidak punya kekuatan yang berguna. Namun ketika anggota Faust bernama Meno mulai bergerak, terungkaplah kekuatan mereka yang sebenarnya. Mitsuki ternyata punya kekuatan yang mengerikan, suatu kemampuan untuk melenyapkan apapun yang ada di sekelilingnya. Sedangkan Akari bisa meregenerasi waktu sehingga membuat dirinya tidak bisa mati. Sebagai anggota Faust dan seorang eksekutor, Meno berusaha mendekati mereka berdua, kemudian membunuhnya saat mereka sedang lengah. Demon Spirit Seed Manual merupakan salah satu donghua dengan tema isekai, mengisahkan seorang pria bernama Yuanding. Dia merupakan seorang otaku yang menyukai karya dua dimensi. Pada suatu ketika, dia berpindah ke dunia sihir, lalu mendapatkan kekuatan murni untuk mengendalikan tumbuhan. Di sana, seseorang menyeretnya pergi untuk ikut tes masuk ke Akademi Sihir. Dengan penuh rasa percaya diri, dia mencoba tes tersebut, tapi langsung tidak diterima
pertama karena kekuatannya dianggap lemah dan tidak sesuai dengan standar di akademi tersebut. Hal ini membuat dirinya disepelekan dan direndahkan oleh murid lain. Akibatnya dia terlihat depresi dan kecewa dengan kehidupan baru yang dia jalani. Di saat itulah seorang petani memberi pekerjaan kepadanya. Lalu dia diberitahu tentang legenda peri yang menjadi puncak kekuatan di dunia tersebut. Meskipun kekuatannya dianggap lemah, tapi ternyata dia mampu membangkitkan benih peri. Hal ini membuat kepala sekolah tertarik kepadanya sehingga bisa masuk ke akademi sihir yang dulu tidak menerimanya. Lalu mengejutkan murid lain dengan peningkatan kekuatan yang dia dapatkan. Ixion Sagaditi. Ketika memainkan sebuah permainan, seorang remaja bernama Konokaze tiba-tiba diajak berbicara oleh karakter perempuan di dalam game. Karena cukup hebat memainkan game, dia meminta Hokaze meminjamkan kekuatan untuk membantunya. Namun, perempuan itu membutuhkan bantuan bukan di dalam game, tapi membutuhkan bantuannya di dunia nyata. Hokaze bersedia membantunya karena mengira akan bertemu di suatu kota atau tempat lain. Tapi kenyataannya, Hokaze malah berpindah ke medan pertempuran di dunia lain. Meski tidak melakukan apapun, tapi kedatangannya itu telah mengulur waktu sekelompok orang untuk melarikan diri dari pertempuran. Mereka adalah putri dan pelayannya yang sedang dikepung pihak musuh. Putri Piria sedang dalam perjalanan untuk menikah dengan seseorang. Karena terlanjur sudah terlibat, Hokaze yang tidak punya tujuan apapun diperintahkan oleh putri untuk menjadi kesatrianya. Akibatnya, tak jarang dia terlibat dalam pertempuran dan berbagai situasi yang berbahaya. Tapi berkat itu juga dia bisa mendapatkan pedang langka, sehingga meningkatkan kekuatan tempurnya ketika berhadapan dengan lawan. Seven Seeds bermula ketika orang-orang yang menjalankan kehidupan normal tiba-tiba berpindah ke dunia baru yang penuh dengan misteri. Di sana tidak ada peradaban atau bekas kehidupan manusia, hanya mereka saja yang ditemukan di tempat tersebut. Mereka tidak ingat pergi keluar apalagi melakukan perjalanan, tapi setelah terbangun dari tidurnya malah berada di suatu tempat yang berbeda. Perempuan bernama Saotome memutuskan menjadi pemimpin kelompok tersebut. Dia berpasangan dengan Semimaru, sedangkan Natsu berdua dengan Arashi. Namun ketika semuanya berbencar mencari makanan, ada sekelompok orang yang dikejar hewan dan tumbuhan pemakan manusia. Sementara itu kelompok Arashi menyadari ada yang tidak wajar dengan ketua kelompok mereka. Lalu setelah ditanyakan, ternyata ketua mereka memahami apa yang sedang terjadi. Sebenarnya mereka adalah bagian dari rencana dan proyek pemerintah. Mereka dipilih untuk melewati berbagai bencana ketika dunia mengalami masa kehancuran dan diberi kesempatan bertahan hidup agar umat manusia tidak mengalami kepunahan. Urasekai Picnic. Di anime ini dunia lain merupakan dunia luas dan berbahaya. Di sana terdapat makhluk yang mengancam siapapun yang berani mengunjunginya. Perempuan bernama Sorao ditemukan oleh Toriko di dunia lain. Ketika berada di dunia lain, mereka menemukan makhluk aneh yang sangat menyeramkan. Saat berhadapan secara langsung, Toriko melemparkan garam pada makhluk itu dan ternyata cukup efektif untuk mengusirnya. Menurut rumor yang beredar, makhluk itu lebih dikenal dengan nama Kune-Kune. Dikarenakan hanya mereka berdua saja yang bisa masuk ke dunia lain, maka dalam waktu singkat Sorao dan Toriko langsung menjadi teman akrab. Seminggu kemudian Toriko mengajaknya kembali memasuki dunia lain. Namun tujuan mereka kali ini sedikit berbeda. Jika sebelumnya mereka masuk ke dunia lain secara kebetulan, maka kali ini Toriko berencana akan memburu Kune-Kune karena bisa menghasilkan banyak uang. Di dalam suatu bangunan, Toriko menekan tombol elevator dengan urutan tertentu yang akan membawanya ke sisi dunia lain. Lalu setelah sampai di sisi lain, mereka langsung berhadapan dengan monster yang muncul tiba-tiba. Gundam Wheel Divers. Anime ini berlatar di dunia nyata dan dunia dalam game virtual. Game virtual bernama Gunfly Battle menjadi permainan paling populer di kalangan anak muda. Game itu bisa menjadi populer karena menawarkan kebebasan bagi para pemain. Mereka bisa mendirikan suatu kelompok dan bermain bersama dengan teman-temannya, atau bertujuan menjadi petualang tunggal juga dapat dilakukan. Setelah melihat champion bermain dengan hebat, Riku dan temannya terinspirasi
motivasi untuk memainkan game tersebut. Namun saat pertama kali memainkannya, mereka malah mengalami hal buruk karena dijebak pemburu pemula dalam mode permainan bebas. Awalnya, pemandu mereka menyarankan untuk keluar dari permainan, tapi karena ini adalah pertempuran pertamanya, maka Riku memutuskan untuk terus bertarung. Perempuan yang berada di sisinya juga berkata bahwa Gunpla atau robot miliknya belum menyerah, sehingga Riku menjadi semakin yakin untuk melawan pemburu pemula tersebut. Meskipun dia masih pemula, tapi ternyata kemampuan Riku cukup hebat. Selain itu, serangannya juga bisa meningkat dengan drastis, terutama ketika Gunpla miliknya dilengkapi sebuah senjata. FGO Zettai Maju Sensen Babylonia. Ceritanya berfokus pada Fujimaru dan Kirei Lightmas yang melakukan perjalanan ke era dewa di masa lalu. Mereka berdua diberi misi untuk mendapatkan cawan suci ketujuh yang dikirimkan Solomon ke masa lalu. Semua itu dilakukan untuk mencegah kehancuran umat manusia yang sudah semakin mendekat. Mereka menjelajahi peradaban Mesopotamia yang menjadi tempat di mana munculnya era Raja Pertama dan sebagai titik berakhirnya era para dewa. Oleh karena itu, maka wajar jika mereka menemukan makhluk seperti monster dan berbagai entitas paling kuat, karena pada dasarnya masih berada pada zamannya. Namun, seharusnya mereka berdua dikirim ke kota terbesar di era itu. Tapi karena ditolak medan batas, Fujimaru dan Mas pun berpindah ke tempat antah berantah. Setelah mendarat, mereka berdua langsung berhadapan dengan seekor monster. Lalu orang pertama yang mereka temui adalah perempuan bernama Itsar. Itsar merupakan salah satu dewi yang berada di era tersebut. Tapi karena enggan memberitahu identitas yang sebenarnya, maka sempat terjadi kesalahpahaman ketika berada di situasi yang berbahaya. Honzoki no Gekokuzo. Main merupakan gadis berusia 5 tahun yang hidup di abad pertengahan, tapi ingatannya bersatu dengan orang lain di era yang berbeda. Dia mendapatkan semua ingatan kehidupan seorang karyawan bernama Motosu Urano yang sangat menyukai banyak buku dan memiliki keinginan untuk terus membaca buku. Sebelumnya, Urano merupakan pegawai perpustakaan yang meninggal karena kecelakaan. Saat menarik napas terakhirnya, Urano berharap supaya terlahir kembali untuk membaca lebih banyak buku. Namun di kehidupan keduanya, dia malah terbangun di suatu tempat yang tidak ada buku. Meski sudah mencari ke seluruh penjuru rumah, Main tidak bisa menemukan buku. Dia mengira mungkin saja buku di zaman itu sangat mahal, sehingga tidak semua orang bisa memilikinya. Tapi kenyataannya, tidak ada satupun buku yang bisa dia temukan. Bahkan huruf abjad pun tidak ditemukan. Tampaknya, dia mengira hidup kembali di suatu era di mana tidak ada yang namanya abjad. Namun Main merasa sedikit bersemangat karena ternyata masih ada buku di dunia itu. Tapi karena ditulis satu persatu, maka buku menjadi barang langka yang sulit didapatkan. Sehingga pada akhirnya dia memutuskan akan membuat buku miliknya sendiri.